Pemirsa akan menghadirkan sejumlah rangkaian peristiwa kriminal yang menjadi catatan redaksi Berita Satu Sore, dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Sore. Saya Safani Ginting pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial BTV, ada Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Seorang diri dan masuk ke sebuah mobil. Ayah NA kemudian melaporkan temuan ini ke pihak kepolisian, termasuk plat nomor kendaraan yang membawa anaknya. Kalau sekian waktu itu mereka dapat datanya, mulai ditrace, ya akhirnya ketahuan siapa yang punya, siapa yang pinjam, pelakunya siapa, atau yang bawa siapa. Yang ternyata yang pinjam namanya Galang, itu di-share ke saya fotonya dan segalanya. Ini kok kayaknya di balik kelasnya ini gitu. Berbekal petunjuk dari kamera pengawas dan orang tua korban, polisi akhirnya berhasil menemukan NA setelah 30 jam pencarian. NA ditemukan di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan, NA tengah disekap di dalam kamar. Atas aksi penculikan ini, pihak sekolah langsung mengambil tindakan tegas terhadap GF. Meski tak menyangka atas tindakan GF yang tergolong guru berprestasi di sekolah, namun sekolah memecat GF sebagai pengajar di SMP 8 atau KUA. Saya tidak menduga ya Mas, kalau ini terjadi ya. Karena selama ini guru itu saya lihat baik-baik saja. Jadi perilakunya baik, ya, berhubungan dengan anak juga baik, ya. Kemudian juga berhubungan dengan guru-guru juga baik. Atas kejadian ini, pihak sekolah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen pengajar honorer. Kuat dugaan GF tega menculik siswanya sendiri karena faktor ekonomi. Meski begitu, polisi masih terus melakukan pendalaman guna mengungkap motif GF tega menculik anak didiknya sendiri. Sebab ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam aksi penculikan ini. Aksi tak tercela pahlawan tanpa tanda jasa juga terjadi di Jawa Timur, bahkan hingga menghilangkan nyawa muridnya. Seorang guru privat les musik di Surabaya, Jawa Timur, tega membunuh muridnya karena tergiur kuasai harta korban. Pembunuhan ini terungkap usai penemuan jasad dalam koper di kawasan hutan Gajah Mungkur, Mojokerto, Jawa Timur. Setelah diselidiki, ternyata jasad tersebut adalah Angelin Natania, mahasiswi
Universitas Surabaya yang telah dilaporkan hilang sejak 5 Mei 2023. Saat itu Angelin pamit kepada orang tuanya untuk berangkat ke kampus. Namun Angelin tak kunjung pulang ke rumah. Ibu Angelin, Anna Maria, sempat melacak keberadaan Angelin dengan bertanya ke teman maupun kerabat, termasuk kepada Rohmat Bagus, guru les musik Angelin semasa di bangku SMA. Namun, tak ada jawaban. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, terungkap jika Rohmatlah yang menghilangkan nyawa Angelin. Ibu Angelin pun tak menyangka sebab selama ini ia tak mengetahui jika Angelin masih berkomunikasi dengan Rohmat. Itu guru SMA-nya, guru ekstra. Musik. Iya. Sering berulang? Nggak pernah. Polisi pun mengungkap jika motif pembunuhan yang dilakukan Rohmat adalah karena ingin menguasai harta alias mobil yang dikendarai Angelin. Tak hanya itu, terungkap jika keduanya sempat bertengkar hingga terlontar kata-kata yang membuat Rohmat sakit hati yang berujung pada tindakannya membunuh Angelin. Diketahui oleh pihak warga sekitar karena korban berteriak-teriak, akhirnya korban diikat dan dicekik, dibekep mulutnya hingga lemas, dan terakhir menggunakan tali dari celananya dan dijerat lehernya sehingga korban lemas dan meninggal dunia. Atas aksi kejinya ini, Rohmat terancam pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan atau pembunuhan berencana. Tak tanggung-tanggung, Rohmat terancam hukuman maksimal seumur hidup hingga pidana mati. Ingin segera sehat namun justru tak selamat. Nasib malang dialami bocah berusia 6 tahun di desa Kepuharjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nyawanya tak selamat setelah diduga salah diberi suntikan cairan obat oleh perawat rumah sakit Prasetya Husada. AGM harus berpulang setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit itu. Sebelumnya, bocah Malang ini didiagnosa dokter mengalami sakit lambung dan dehidrasi. Sang ayah pun bercerita perihal nasib naas yang dialami putranya ini. Awalnya AGM diberikan obat penurun demam oleh neneknya usai mengeluhkan sakit kepala. Namun saat berganti hari, sakit kepala tak kunjung sembuh dan kondisi tubuhnya pun terus menurun. Keluarga pun memutuskan untuk membawa AGM ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, AGM langsung menjalani observasi dan diduga mengalami sakit lambung. Ia kemudian diberi cairan infus oleh perawat. 5 menit kemudian, AGM mengeluhkan mual. Perawat pun kembali datang membawa 2 alat suntik berisi cairan obat. Tanpa meminta persetujuan kedua orang tua AGM, cairan tersebut langsung disuntikan kepada korban. Dari pihak rumah sakit, penjelasan penyebab kematian anak saya ini masih belum tahu karena dari awal kronologisnya itu katanya dehidrasi, tapi anak itu kok bisa jalan. Untuk yang lain-lainnya rumah sakit sampai saat ini resume medisnya
yang saya baca kemarin itu jedanya 20 menit, tapi yang saya ketahui itu tidak ada 20 menit, ada 5 menitan. Atas kejadian ini, pihak rumah sakit lantas buka suara. Rumah sakit pun bersikeras jika langkah yang dilakukan tim medis sudah sesuai prosedur. Bahwa penanganan Rumah Sakit Prasetyo Husada atas pasien anak Alvito umur 6 tahun, setelah kami melakukan audit internal, tidak ditemukan pelanggaran SOP. Jadi saya tegaskan di sini bahwa penanganan untuk anak Alvito itu sudah sesuai prosedur dan SOP yang ada di rumah sakit. Pihak rumah sakit menyatakan AGM mengalami henti jantung. Sementara orang tua AGM berencana melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus serupa juga pernah menimpa bayi berusia 6 bulan di Lampung. Beruntung nyawa sang bayi masih bisa selamat. Kulit RAP seketika melepuh usai mengkonsumsi obat racikan dari bidan. Kejadian bermula saat RAP mengalami demam tinggi disertai munculnya bintik merah di tubuhnya. Orang tua bayi malang ini lantas memeriksakan RAP ke bidan. Bidan lantas memberikan obat racikan. Namun, usai diminum muncul ruam seperti terbakar disertai demam tinggi di tubuh RAP. Ibu RAP pun sempat melaporkan munculnya reaksi di kulit bayinya ke bidan. Ya kalau kata bidan setelah dicek itu katanya ya ini kayak campak gitu gejalanya. Ya langsung dilaporin ke bidan gitu kalau setelah mengkonsumsi obat dari bidan itu melepuh gitu badan si anak. Itu pertama kali ini konsultasi, tapi ini responnya belum disuruh ini apa namanya stop dan bawa ke dokter gitu. Nah yang kedua baru. Sementara itu bidan Citra yang memberikan obat racikan kepada RAP menegaskan jika pemberian obat sudah sesuai dengan gejala yang dialami pasien. Mengarah ke campak gitu, dan saya mengobati sebenarnya sesuai dengan gejala aja Pak, gitu. Obatin batuk pileknya aja, gitu kan panasnya dengan ada campuran paracetamol gitu ya. Biasanya kalau reaksi obat dia alergi kan langsung gitu. Langsung ya. Iya. Tapi memang besokannya dia bilang, "Bu, kok ini campak apa cacar ya Bu?" kata dia gitu kan. Usai dirujuk ke rumah sakit, terungkap jika bayi RAP ternyata didiagnosa menderita alergi obat. Atas kejadian ini, Dinas Kesehatan Bandar Lampung memberikan teguran tertulis kepada bidan Citra Baiduri.